Gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio BFM untuk kalian semua. Seru banget semangat kali ini ya Mimin hadir di hadapan kalian karena X Digembok sudah mulai buka suara. Siapa nih yang nggak tahu dengan Bang L ya, yang udah mengiris-ngiris yang dulu-dulu tuh ya. Kali ini L juga mengiris-ngiris yang namanya Gatot Nurmantio. Yuk iris-iris tipis. Kita mulai sekarang. Gengs, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. L menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Di poin kedua, L mengatakan bahwa kenapa Gatot Nurmantio ngebet banget jadi presiden. Ada unsur klinik tuh katanya ya, ditipu dua paranormal yang dia yakini akan jadi presiden Republik Indonesia. Ceritanya gini tuh. Nah, gimana? Udah pada ngumpul apa belum nih? Bisa dilanjut sekarang ya, seru banget pasti. Nggak bakal nyesel kalian. Oke, di poin yang ketiga ceritanya gini ya, mulai cerita nih X Digembok buat kalian semua dan Mimin akan bacakan, silahkan untuk mendengarkan. Gengs, pas Gatot Nurmantio ya lagi menjabat di Jawa Timur gitu ya, suatu saat dia mengantar Bu Megawati berziarah ke makam Bung Karno tuh di Blitar. Pas lagi ikut ziarah, ajudan dari Gatot Nurmantio tuh memfoto kegiatan komandannya ya. Dan setelah dicuci, foto tersebut terlihat foto Gatot Nurmantio. Di belakangnya tuh ada sosok menyerupai sosok harimau, gengs. Dan foto tersebut entah editan atau efek cahaya akhirnya disimpan sama Gatot Nurmantio. Yang poin-poin ya, ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh X Digembok adalah bab pertama adalah klinik. Di makam Bung Karno foto tersebut kayak ada macan di belakang katanya ya. Artinya tanya dukun katanya. So buat kalian yang tahu artinya tuh apa silahkan tanya ke dukun ya. Dan kemudian gengs, poin yang keempat ya. Setelah bercerita dimulai nggak lama kemudian Gatot Nurmantio lapor ke dukun terhebat di Jawa Timur tuh ya. Nah Mbah Dukun langsung meramalkan katanya kalau kamu sudah jadi jenderal bintang 4 maka kamu akan menjadi presiden. Karena harimau adalah titisan Bung Karno katanya. Dan hari berlanjut gengs, karir dari Gatot Nurmantio melesat emang sih ya pada tahun 2016 atau 2015 gitu. Pak Gatot berlawat ke Singapura ya, di sana ketemu paranormal terbaik di Singapura, Meet in Tiongkok nih katanya ya. Nggak pakai lama, Gatot mengeluarkan foto andalannya yang ada efek macannya tadi dan paranormal Tiongkok berkata sama bahwa Gatot Nurmantio akan menjadi presiden. Aura kepemimpinan Soekarno sudah pindah ke Gatot melalui visual macan yang di foto tersebut gitu. Ih, hoax banget kan ya. Masih berlanjut gengs. Di poin keempat, X Digembok mengatakan bahwa udah ya, play aja oke. Okay? Paranormal di Singapura tersebut juga bilang ke Hari Tanu pada tahun 2012. Makanya tahun 2013 banyak tuh spanduk Hari Tanu for President dan mendadak capres buat tahun 2014. Masih ingat gak sih kalian? Ketawa kan? Oh yeah. Dan paranormal gak sebut tahun berapa untuk Gatot Nurmantio jadi presiden Indonesia. Jadi Pak Gatot tuh langsung memprediksi aja tuh 2019 pasti jadi presiden. Kalau gagal ulangi lagi 2024. Begitu seterusnya. Dan lebih lucunya lagi kata X Digembok katanya dia curiga tuh ya, mungkin macan yang ada di belakang foto Gatot Nurmantio itu mungkin macan Cisewu gitu kalau dilihat kelakuannya sekarang ya. Apalagi luka lama Gatot ya yang mulai sama X Digembok mulai diiris mulai dari 2017 ya. Lega juga gitu ya udah diizinin katanya sama atasan untuk untuk merobek-robek yang namanya Gatot Nurmantio. Siapa sih atasan tersebut? Katanya sih Pak Sanusi ya. Kata X Digembok ya, Ai sebenarnya mau bahas ini dari tahun 2017 tapi baru diizinin sekarang. Ai mau ulangin yang tercatat gimana strategi liciknya Gatot Nurmantio yang ngebuat jadi presiden 2019. Yuk, kita mulai di tahun 2017. Udah bangun belum? Dan gengs, di poin ketujuh, manuver Gatot Nurmantio buat tikung Jokowi di 2019 dimulai setelah Lord Gatot jadi Panglima TNI ya. Tikungan pertama ke Jokowi adalah pas rame-ramenya aksi 411 4 November 2016. Gatot Nurmantio beneran gila jahatnya. Jadi, tanggal 4 November 2016 agenda Jokowi harus selawatan ke Australia ya, jauh-jauh hari, ternyata 411 jadi aksi besar tuh. Nah, pas di istana, Gatot Nurmantio menyarankan tetap pergi ke Australia. Lagian masih ada wapres katanya ya.
Tapi Pak Jokowi pinter tuh, berangkat pagi-pagi menuju bandara tapi pura-pura ngecek kesiapan kereta bandara sambil memantau situasi Jakarta pas ada aksi 411 yang memanas. Siang itu gengs, Jokowi mau balik ke istana dan membatalkan lawatan ke Australia. Jokowi telepon ke istana tuh gengs. Panglima TNI Gatot Nurmantio melarang Jokowi balik ke istana. Dia bilang situasi terkendali. Ternyata Gatot mau ambil panggung tuh saat Jokowi nggak ada ya di aksi 411. Framing Jokowi pengecut nggak berani ke istana katanya. Sampai di sini paham kan kalian? Tuh harus paham, harus pintar-pintar. Untung nih udah mulai bersuara digembok seneng gitu ya. Di poin ke-8 ya, Jokowi belaga gila ya daripada ditikung gitu sama Gatot Nurmantio. Doi nekat balik ke istana tuh, Bapak Jokowi nekat untuk balik ke istana. Padahal aksi 411 udah mulai main lempar-lemparan tuh gengs. Akhirnya Bapak Jokowi sampai ke istana. Kesel banget ya sama Gatot yang mau ambil panggung. Jokowi mulai bisa membaca manuver Gatot Nurmantio ya, berhubung situasi menjelang Pilkada Jakarta memanas. Akan ada aksi lagi 212 2 Desember 2016. Nah Jokowi nggak kemana-mana tuh, diam di istana. Monas mulai dihadiri 7 juta umat muslim sekalian sholat Jumat katanya ya. Jam 10 siang, Jokowi dilarang ikut sholat Jumat bareng peserta aksi 212. Sementara Gatot Nurmantio melarang keras dan tidak bisa menjamin keamanan presiden. Katanya bila ikut hadir sholat Jumat di Monas. Ricikan, saat itu Bapak Jokowi ya aja sih. Dan tahu nggak bro ya, ternyata jam 11.30 Jokowi bilang mau sholat Jumat, semua kira sholat di masjid di sana. Ternyata Bapak Jokowi nyelonong keluar istana menuju Monas. Semua pada kalang kabut tuh, terutama Gatot Nurmantio. Nggak nyangka gitu kalau Pak Jokowi nekat jalan ke Monas. Rencana Gatot Nurmantio sebenarnya panggung 212 buat dia. Dia akan hadir sendiri di mimbar 212 dengan peci putih, skenario minta dukungan umat Islam untuk 2019. Ternyata manuver Gatot gagal. Bapak Jokowi sholat Jumat di Monas waktu itu ya. Dan di poin ke-10 Jokowi berhasil mengambil panggung 212 dari Gatot Nurmantio. Gatot beneran gagal total tuh. Tapi manuver peci putih berhasil menarik simpati alumni 212 ya. Sebenarnya kesalahan Bapak Jokowi adalah mengangkat Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI. Saat itu harusnya jatah TNI Angkatan Udara. Malah Angkatan Darat ya jadi Panglima. Kesalahan fatal sih menurut Edi Gembok katanya. Jokowi angkat Gatot itu kesalahan fatal. Ya itu resiko politik yang harus diambil oleh Bapak Jokowi saat itu ya. Dan Bapak Jokowi harus membayar mahal diangkatnya Gatot Nurmantio jadi Panglima. Pertama, Ahok gagal jadi Gubernur DKI. Kedua, konflik TNI Polisi terpancing lagi. Dan ketiga adalah ketika kaum kanan semakin jauh dari Jokowi ya. Dan keempat adalah beberapa perintah presiden tidak dilaksanakan dan dibantah oleh Gatot Nurmantio. Jadi XD Gembok ngejelasin ya apa yang dibantah dan gak dikerjakan Gatot. Cuma jadi rahasianya dia katanya. Bisa digorok nih sama Sanusi kalau Ayu bocorin katanya. Lanjut nggak nih, lanjut dong ya. Di poin ke-11 adalah punya modal berapa Gatot Nurmantio buat jadi capres. Biasa aja bohirnya. Siapa timnya, skenario apa sih yang dipakai, bisa panjang nih. Pada mau nggak dilanjutin, ramein dong ya. Di poin 12 ya, XD Gembok mengatakan adalah sebelum dilanjut ya, XD Gembok mau pesen kalau akunnya dia kena suspend lagi, follow akun cadangan dia gitu. Kasihan banget ya, suspend mulu tuh gara-gara kejujuran dia ya. Oke lanjut, tahun 2017 Gatot Nurmantio sudah menyiapkan logistik dan pasukan buat persiapan jadi capres 2019. Tapi dia lupa tuh mau jadi capres harus didukung partai politik. Oke lanjut, siapa bohir Lord Gatot? Iwan Setiawan, pengusaha asal Malang yang jadi makelar proyek pengadaan barang di Mabes. Gatot Nurmantio mendapat 15% dari angkatan TNI senilai 15 triliun rupiah. Gatot Nurmantio bermain dalam pengadaan 200 tank Murder Jerman, pengadaan kapal selam kelas Kilo, pembangunan dermaga kapal selam di Kaimana, pengadaan heli Skorsky ya, radar, dan berpartner dengan Kepala Naga. Tuh. Kemudian lanjut lagi, bohir selanjutnya adalah Dirjen Pajak Maijen Muhammad Rahmat, Kepala Balai Pemotongan Hewan Departemen Pertanian, dan Legend Sony Wijaya sebagai kasir utama Gatot Nurmantio. Kemudian berikutnya adalah pasukan elit Gatot Nurmantio ya, sadis betah. Untung nggak jadi capres gitu ya di 2019. Kemudian keberhasilan peci putih emang menarik kaum kanan ya untuk mendukung Gatot Nurmantio. Kita tahu siapa? Silahkan tulis di kolom komentar buat kalian yang tahu. Kemudian Gatot Nurmantio ya tapi lupa gitu loh, salah jadi capres itu harus didukung oleh partai politik. Justru dikepoin tuh sama
Lord Gatot lalai gitu ya. Pasca Prabowo Sandi sudah deklarasi didukung sama Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Sementara Jokowi kita udah ya. Kemudian geng, sebelum Bapak Jokowi deklarasi, tim Gatot Nurmantio mau bikin poros ketiga di Capres 2019. Namun ya tahu sendiri lah ya, skenario-nya udah cantik tapi gagal.